Anda kembali di CNN Indonesia Prime News. Indeks kompleksitas bisnis global yang dirilis oleh perusahaan konsultan dan riset asal Belanda menempatkan Indonesia di peringkat pertama negara paling ribet atau kompleks dalam berbisnis. Sebanyak 77 negara masuk dalam riset dengan 250 kriteria meliputi administrasi bisnis, waktu yang diperlukan untuk memulai bisnis, perubahan undang-undang perpajakan, kebijakan upah, hingga tantangan membuat rekening bank. Bertolak belakang dengan Indonesia, Curacao, Amerika Serikat, Jamaika, Denmark, dan Kepulauan Virginia mendapatkan peringkat negara dengan kompleksitas paling rendah. Dikutip dari cnnindonesia.com, undang-undang yang masih tradisional membuat Indonesia menempati peringkat paling atas negara paling kompleks untuk berbisnis. TMF menyebut undang-undang ketenagakerjaan saat ini dianggap kuno untuk investasi asing di Indonesia. Selain itu, daftar negatif investasi atau DNI juga menjadi penghambat operasional bisnis di Indonesia. Saat ini 22 sektor industri Indonesia masuk dalam DNI dan terbagi menjadi 200 subsektor. Dalam laporannya, TMF Group juga menyebut peraturan hukum di Indonesia membuat proses PHK terhadap pekerja dan kinerja buruk sangat sulit. Selain itu, proses merger entitas perusahaan yang melibatkan keterlibatan banyak lembaga dalam pengurusannya juga menjadi salah satu penyebab Indonesia masuk dalam negara dengan tingkat kompleksitas tinggi dalam berbisnis. Hal ini disebabkan adanya kebijakan perizinan ganda yang diterapkan jenis industri dan domisili usaha beroperasi, ditambah dengan syarat berbeda di masing-masing lembaga dan pemerintah daerah. Dalam rilisnya, TMF memberikan catatan. Sebenarnya, Indonesia tengah berusaha memperbaiki kondisi yang menyebabkan rumitnya berbisnis di dalam negeri melalui penerbitan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, berbagai narasi terus berkembang mengenai siapa yang diuntungkan dalam RUU Cipta Kerja, pengusaha atau pekerja atau justru keduanya. Semangat menggenjot investasi bertolak belakang dengan berbagai gelombang aksi yang menolak keberadaan undang-undang yang dibuat untuk menyederhanakan berbagai regulasi ini. Di sisi lain, baru-baru ini lembaga konsultan asal Belanda TMF sebut Indonesia ada di peringkat pertama negara dengan kompleksitas usaha paling tinggi. Mampukah RUU Cipta Kerja menjadi obat mujarab pemulihan dan juga perbaikan ekonomi? Kami bahas malam ini bersama narasumber yang telah bergabung melalui sambungan Zoom. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Bang Muhammad Misbakun, anggota Komisi 11 DPR RI. Bang Misbakun, selamat malam. Selamat malam Mas Aldi, selamat malam Mas Bima dan Pak Bob dari Apindo. Dan juga ada Bob Azam, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Bang Bob, selamat malam. Selamat malam Mas Aldi, selamat malam. Juga ada Bima Yudhistira. Pak Bima. Ya, juga ada Bima Yudhistira, Ekonomi Indef. Mas Bima, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam semuanya, Bapak. Baik, saya langsung mulai ke Bang Bob terlebih dahulu mungkin ya. Bang Bob, ini tadi baru saja TMF mengeluarkan rilis begitu yang mengatakan bahwa indeks kompleksitas bisnis di Indonesia cukup tinggi begitu. Ini dianggap kita paling ribet begitu ya untuk urusan bisnis di dalam negeri di Indonesia. Bagaimana tanggapan Apindo? Ya memang kenyataan yang kita hadapi selama bertahun-tahun kan seperti itu. Dan upaya sudah dilakukan oleh pemerintah melalui debirokratisasi, penyederhanaan dan lain sebagainya. Tetapi ya nggak jalan juga. Jadi memang kita butuh suatu breakthrough ya, seperti yang diatur di Omnibus Law untuk menghadapi itu semua. Ya. Jadi dalam karena ini udah jadi keluhan tidak hanya PMA ya, tetapi juga PMDN juga, mereka yang berbisnis dari dalam negeri. Gitu. Oke, jadi Apindo dalam hal ini setuju bahwa Omnibus Law Cipta Kerja ini sebagai breakthrough hal ruwetnya birokrasi tersebut? Ya memang, dan kita nganggapnya juga sebenarnya kita udah agak telat ya, karena negara lain sudah melakukan reformasi ekonominya. Ya seperti India, ini baru saja mereka merilis ya satu regulasi yang membolehkan perusahaan untuk melakukan layoff tanpa persetujuan dari pemerintah. Ini dalam rangka untuk membentuk labor market yang lebih fleksibel. Oke. Ya. Saya langsung. Vietnam juga sudah mengumumkan untuk tahun ini mereka tidak akan menaikkan upah minimum. Ya. Oke. Jadi negara-negara lain sudah start duluan ya. Jadi bisa dikatakan menghadapi new normal ya, recovery ekonomi terutama setelah pandemik.
Oke, jadi dibutuhkan breakthrough, kemudian omnibus inilah yang dianggap oleh Apindo sebagai breakthrough tersebut. Saya mungkin lempar ke Bang Misbakun sebetulnya. Bang Misbakun sebetulnya kalau dilihat rilis yang dikeluarkan oleh TMF tersebut, apa saja hambatan yang kemudian dirasakan begitu ya berdasarkan hasil pertemuan-pertemuan dengan pengusaha ataupun pihak pekerja begitu. Apa hambatan terbesar saat ini untuk kemudian bisa menyelenggarakan bisnis di Indonesia, kemudian juga bisa memperbaiki iklim investasi di dalam negeri? Kalau bicara iklim investasi ya, sebenarnya saya ingin lebih jauh berbicaranya begini. Kita harus melihat bahwa Pak Jokowi ini melakukan upaya-upaya perbaikan secara struktural untuk memperbaiki iklim investasi yang ada saat ini. Ada paket ekonomi sebanyak 17 dan itu kemudian tendangannya itu kurang mengena. Karena apa? Masalah undang-undang yang ada. Tumpang tindih undang-undang ini menjadi masalah. Sementara kita menghadapi permasalahan yang sangat struktural, yaitu perizinan dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah masalah ketenagakerjaan yang menjadi keluhan yang seperti disampaikan oleh konsultan dari Belanda tadi. Sementara kita pada posisi yang sama, kita adalah sebagai negara kelas menengah dan bagaimana keluar dari jebakan middle income trap ini. Pak Jokowi ini kan terkenal dengan pemikiran-pemikiran yang struktural ini dirubah. Melakukan tax amnesty. Itu adalah upaya memperbaiki struktural di sektor perpajakan. Dan kemudian ada 17 paket yang tidak jalan, maka dilakukan upaya pembenahan di periode kedua beliau. Di awal periode kedua. Untuk apa? Memberikan landasan secara struktural, perbaikan-perbaikan, baik itu dari sisi regulasi maupun dari pelaksanaannya nanti dalam peraturan pemerintahnya. Nah, ini yang harus diselesaikan. Saya berharap, harapannya sangat besar, bahwa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka apa yang menjadi hambatan-hambatan struktural yang menjadi keluhan para investor, baik itu dalam negeri maupun investor asing, yang selama ini menjadi hambatan untuk masuk ke Indonesia, itu bisa diatasi. Bayangkan pemerintah pusat membuat OSS, online single submission, bahkan selesai perizinan-perizinan diisi di pemerintah pusat melalui online, tetapi pemerintah daerah tidak mau menjalankan. Nah, ini adalah persoalan struktural yang harus diatasi. Dan itu adalah di mana? Karena merasa semuanya punya kewenangan. Lah, berdasarkan apa? Yang di daerah provinsi merasa punya perda di provinsi, yang di kabupaten kota punya perda di kabupaten kota. Nah, ini kan harus dibenahi. Jadi ada bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja itu yang tadi disampaikan oleh Pak Bob Azam mengenai sektor ketenagakerjaan, tetapi yang lainnya itu kan menyeluruh. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Apa tolak ukur yang bisa digunakan? Infrastruktur perbaikannya itu ada di mana? Di dalam bentuk regulasi, di tingkat legislasi primer. Dan ini adalah sebuah keinginan arah politik untuk membangun fondasi struktural. Pak Jokowi ini membangun infrastruktur, ya, untuk bagaimana memperbaiki infrastruktur kita sebagai prasyarat sebagai negara yang melompat nanti sebagai negara maju dengan infrastruktur yang mempunyai kelas, yang mempunyai konektivitas antar kota, kemudian pulau, dan kemudian diperbaiki dengan regulasinya. Nah, ini adalah sebuah perubahan-perubahan kalau menurut saya sangat struktural. Yang tidak pernah dan tidak berani dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Tapi formulasi yang ada kemudian substansinya ternyata banyak mendapatkan penolakan daripada pihak pekerja, Bang Misbakun. Bagaimana ini sebetulnya penyusunan, apa tolak ukur yang bisa digunakan agar kemudian ini bisa memberikan win-win solution kepada semua pihak? Diskusi sejak awal proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan, itu kan didialogkan dengan seluruh serikat pekerja. Kan tidak semua serikat pekerja menolak. Tidak semua serikat pekerja. Ada serikat pekerja yang menerima, dan kemudian ada sebagian yang menolak. Semuanya dengan argumentasi masing-masing. Karena apa? Investor, para penanam modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, selalu menyampaikan keluhannya kepada pemerintah. Ada hal-hal yang tidak rasional dari sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Dan pemerintah memperbaiki. Dan kita cari win-win solution-nya.
Itu cari win-win solution, dicari titik tengahnya. Kita bisa membuat undang-undang yang sangat menguntungkan tenaga kerja. Itu tidak kemudian investasi nggak masuk. Ya kan? Nah, ini yang dicari. Keluhan investor dari dulu itu selalu mengenai ada problem hukum perburuhan yang kurang menguntungkan bagi investor. Ingat, kasus Samsung keluar dari Indonesia. Itu diantaranya adalah kasus perburuhan. Dan kemudian, ingat, Samsung ke Vietnam dan kemudian ekspor Vietnam, itu salah satu yang terbesar itu mengenai berasal dari Samsung. Ketika dia dilihat dari advantage value-nya. Nah, ini kan juga harus menjadi tantangan. Apalagi kemudian datang negara-negara baru yang menarik investasi dari asing seperti Vietnam, Kamboja. Tapi apa sebetulnya yang sekarang harus bersaing dengan Vietnam dan Kamboja? yang ingin dikejar sebetulnya, Bang Kalau kita Misbakun, tidak apa? memperbaiki itu, maka kita akan menghadapi kendala-kendala persaingan di regional dan di global. Jadi untuk meningkatkan competitiveness kita di skala global maupun secara kawasan begitu, itu yang ingin dikejar lewat Omnibus ini. Betul. Oke, saya langsung lempar ke Mas Bima Yudhistira. Mas Bima, ini di tengah pandemi, pemerintah mengesahkan aturan Omnibus yang bertujuan untuk menggenjot investasi. Apakah Anda setuju dengan tadi yang dikatakan oleh Bang Misbakun ataupun Bang Bob? Kita jawab nanti. Mas Bima, usai jeda CNN Indonesia Prime News. Segera kembali. Anda kembali di CNN Indonesia Prime News. Kita masih membahas soal Omnibus Law. Apakah ini benar-benar bisa menjadi obat yang ampuh untuk pemulihan ekonomi nasional? Saya akan langsung ke Mas Bima terkait dengan tadi yang dikatakan oleh Bang Misbakun bahwa Omnibus Law ini sebagai cara pemerintah untuk kemudian bisa meningkatkan competitiveness kita secara global, meminimalisir segala tumpang tindih regulasi yang terjadi di dalam negeri untuk urusan bisnis. Mas Bima, apakah Anda sependapat? Saya mungkin agak berbeda melihatnya karena tadi sempat disebutkan paket kebijakan 1 sampai 16. Kita aja belum membahas itu efektivitas kebijakan 1 sampai 16 ya. Karena apa? Karena dari TMF Global itu menyebutkan bahwa sebelumnya itu Yunani yang menduduki posisi pertama negara yang paling rumit dalam hal perizinan. Sekarang digeser ke Indonesia. Ini kan berarti artinya paket kebijakan 1 sampai 16-nya tidak berjalan. Kemudian narasinya adalah diselesaikan dengan Omnibus Cipta Kerja. Itu yang saya tidak lihat logikanya di mana ya. Kemudian yang kedua, siapa sih yang membuat perizinan itu kemudian menjadi rumit? Ternyata laporan dari Bank Dunia itu menunjukkan 2015 sampai 2018 itu di level kementerian atau di pemerintah pusat itu yang menyebabkan overregulasi. Karena regulasinya meningkat 1.300 regulasi dibandingkan periode 2011 sampai 2014. Dan Omnibus Law bisa menjamin nggak regulasi di tingkat kementerian itu akan semakin sedikit? Saya kira enggak. Karena Omnibus Law membutuhkan 516 peraturan pelaksana. Jadi ini justru yang menyebabkan ketidakpastian kebijakan. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah karena Pak Presiden tidak berani menertibkan menteri-menteri yang terlalu bersemangat membuat regulasi baru. Itu di situ masalahnya. Jadi ya bisa kemudian kita loncat-loncat, kebijakan 116 belum selesai. Kemudian ini adalah Omnibus. Saya kira itu juga menambah rumit juga ekosistem berinvestasi kita. Di sisi mana Mas Bima kemudian ini bisa memperumit bukannya mempersingkat? Karena kan goalnya pemerintah adalah menyederhanakan beragam regulasi, ribuan regulasi yang kemudian disederhanakan begitu. Jadi satu paket kebijakan yang bisa menjadi acuan. Apa yang kemudian bisa membuat lebih rumit? Ya jelas lebih rumit ya. Kita bisa melihat dari perubahan-perubahan yang ada dalam aturan soal lingkungan hidup misalnya. Dan kemudian perubahan tentang pekerja ya, klaster ketenaga kerjaan. Ini kan yang dibutuhkan dalam situasi resesi global seperti sekarang ini adalah kepastian regulasi dulu. Ya, dan masalah utamanya adalah terkait dengan masalah COVID-19. Kemudian ini loncat kepada Omnibus Law Cipta Kerja. Tadi yang saya sebutkan kan implikasinya. Ada peraturan pelaksana 516 peraturan pelaksana. Nah ini kan baru peraturan pelaksana level PP misalnya. Jadi nanti
aturan yang berubah-ubah juga ini juga akan membingungkan investor sehingga investor pun juga banyak yang kemudian komplain dan protes. Ini juga terkait juga dengan safeguard hidup dan hak yang dikurangi ya dalam undang-undang cipta kerja. Investor dari negara maju itu membutuhkan kepastian hukum, kemudian penghargaan hak pekerja yang lebih baik, dan juga safeguard lingkungan atau perlindungan lingkungan. Karena investasi mereka berorientasi pada keberlanjutan ya. Jadi Indonesia jangan dibalik-balik. Kemudian kita menggadaikan lingkungan, kemudian tenaga kerja untuk menarik investasi. Yang jadi pertanyaan investasi yang mana gitu ya yang akan masuk. Karena yang investor 4,1 triliun dolar itu juga menyatakan keberatan dengan undang-undang cipta kerja. Jadi saya nggak ngerti gitu. Oke, jadi menurut Anda ini bukan menjadi jawaban menurunkan indeks kompleksitas bisnis kita yang dianggap tinggi oleh TMF tadi? Iya, nggak bisa jadi jawaban jelas. Baik. Itu masalahnya. Saya ke Bang Bob mungkin saja. Bang Bob, ini kemudian banyak masa aksi yang menyuarakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dianggap hanya akan menguntungkan pihak pengusaha saja. Ini pendapat Apindo tanggapannya? Ini kan yang suka membenturkan ya antara pengusaha dan pekerja ya. Seolah-olah kepentingan pengusaha dan pekerja itu berbeda. Padahal dalam soal penciptaan lapangan kerja, kita itu bahu-membahu antara perusahaan dan pekerja. Nah, kita kalau menurut saya kita jangan hanya melihat omnibus law dari faktor relaksasi saja ya, tapi yang penting juga ada transformasi di situ. Seperti di perizinan dari license base menjadi risk base ya. Jadi bukannya nggak ada AMDAL, AMDAL hanya untuk sektor-sektor yang memang diperlukan seperti yang berkaitan dengan safety, lingkungan, itu tetap ada. Cuma kan sering diputarbalikkan seolah-olah hilang sama sekali. Tapi kalau untuk sektor-sektor usaha kecil itu nggak perlu lagi. Bahkan UKL-UPL juga nggak perlu gitu loh untuk yang industri-industri kecil yang tidak beresiko. Nah di sektor ketenaga kerjaan begitu juga. Sebenarnya kan sejak zamannya Pak SBY sudah berapa kali mau masuk prolegnas. Udah jadi keluhan lama. Di masa pertama pemerintahannya Pak Jokowi begitu juga. Bareng dengan isu BBM yang dulu nggak pernah berani dinaikkan. Begitu pertama kali Pak Jokowi memerintah kan langsung dinaikkan BBM. Nah tenaga kerja agak dipinggirkan ya. Nah sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada keluhan investor itu studinya Jetro menunjukkan nomor 1 isu ketenaga kerjaan. Ya, jadi memang itu isu depan mata dan saya juga nggak setuju kalau dibilang itu mengorbankan kepentingan pekerja. Sekarang pertanyaan saya, apakah dengan pesangon yang 32 kali yang paling tinggi di dunia itu melindungi pekerja kita? Yang bisa bayar cuma 7%. Kemudian upah minimum kita yang naik ya, rumusnya inflasi ditambah pertumbuhan, nggak ada di dunia ini yang rumusnya seperti itu. Sehingga apa yang terjadi, upah minimum kita ini lebih tinggi daripada upah rata-rata, aktual rata-rata. Terbalik dengan negara-negara lain di ASEAN yang upah aktual rata-ratanya lebih tinggi daripada upah minimum. Nah, jadi ini yang jadi sering dilihat bahwa oh ini mengurangi buruh dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya kita ingin ada transformasi di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari rezim pesangon menjadi rezim provident fund. Bagaimana kita bisa memupuk dana masa depan pekerja supaya nanti dia bisa beli rumah, dia bisa nyekolahkan anak, bisa pensiun dengan tenang. Bukan pesangon yang dibesarin. Pesangon yang dibesarin itu cuma bikin idle capital yang ada di perusahaan karena kita harus mencadangkan. Kalau menurut Anda Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya eksis dan juga Omnibus Law Cipta Kerja mana yang kemudian berdasarkan penalaran Apindo ini akan lebih menguntungkan untuk buruh dan pekerja? Sebenarnya kan satu sektor masalah pesangon ya itu sebenarnya menguntungkan pekerja. Ya. Dari yang tadinya pesangon apa sih bentuk proteksinya pekerja gitu loh. Pekerja mana sih yang bisa terima pesangon 32 kali gaji? Paling perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan kecil nggak ada yang bisa. Jadi bentuk perlindungannya seperti apa yang dibutuhkan?
Oke. Ya menurut kita Provident Fund dia harus mencadangkan sebagian dananya untuk dana masa depannya. Kemudian bagaimana dia dilatih ya untuk menghadapi perubahan. Ini sebentar lagi ada disrupsi yang akan accelerated ya. Sehabis COVID ini akan terjadi akselerasi digital ya. Kemudian ekonomi green economy. Nah, bagaimana kita mempersiapkan pekerja kita gitu loh. Menghadapi itu. Jadi sebenarnya kita harus mengkonsolidasikan dana yang ada ini untuk melatih pekerja kita supaya bisa bertransformasi ya. Jangan hanya masuk ke satu perusahaan dengan pekerjaan itu terus sampai pensiun pekerjaannya nggak berubah-berubah gitu loh. Itu yang disebut dengan active labor market. Nah, apa policy-policy kita untuk mendorong supaya active labor market itu lebih berjalan? Ingat loh, kita ini negara yang ranking 133 untuk active labor marketnya. Artinya sangat bermasalah, sangat tidak kompetitif. Baik, saya mungkin langsung lempar Ini nggak ke pernah diulas. Bang Misbakun. Bang Misbakun, melihat bagaimana pasar tenaga kerja yang dimiliki oleh Indonesia, tingkat kompetitifnya menurut Anda bagaimana? Dan apakah Omnibus ini kemudian bisa meningkatkan kompetitiveness yang dimiliki oleh labor kita dan justru bisa menguntungkan oleh para pekerja? Begini, berapa persen sih Apindo menyampaikan berapa persen dari pasar tenaga kerja yang paling banyak itu rata-rata lulusan SMP ke bawah. Paling besar lulusan SMP ke bawah. Dari lulusan SMP ke bawah ini apa skill yang mereka punya? Nah, inilah yang harus kita bikinkan mereka itu menjadi tenaga kerja yang kemudian mempunyai pekerjaan. Gitu. Lah, kemudian kalau kemudian penciptaan pekerjaannya dari investasi baru tidak kita bangun, tentu ini kan akan menjadi masalah. Nah, makanya program kita adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi tiap tahunnya itu 2,7 juta orang yang menunggu pekerjaan. Tadi saya ingin menyanggah apa yang disampaikan, memberikan pandangan terhadap apa yang disampaikan oleh Bima. Ya. Mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini, sampaikan pertama kali oleh Pak Jokowi itu pada saat beliau pidato tahun 2019. Yaitu pada saat beliau dilantik. Belum ada istilah COVID pada saat itu. Nah, ini yang harus dipahamkan. Bagaimana kemudian membuat transformasi dan membangun struktur ini setelah nanti COVID ini kan pasti selesai. Tinggal masalah waktu. Nah, masalah waktu ini tadi kalau disampaikan bahwa siapa yang kemudian permasalahan utamanya COVID, pemerintah menangani COVID, pemerintah tidak pernah membedakan antara penanganan COVID dengan permasalahan. Tetapi kan kita harus berjalan bersama-sama menanganinya. Oke, itu kan soal Omnibus ya Bang. Soal paket kebijakan 1 sampai 16 yang tadi juga sempat disinggung oleh Mas Bima, sebetulnya efektivitasnya bagaimana? Apakah nanti justru malah Omnibus akan menambah reward tadi ya regulasi-regulasi yang ada sebetulnya efektivitas pada paket kebijakan ekonomi 1 sampai 16 Waktu itu juga kan belum terlihat. 16 paket kebijakan itu adalah keinginan pemerintah untuk melakukan terobosan. Dan tidak berjalan. Pak Darmin waktu itu sebagai Menko Perekonomian menyampaikan bahwa paket-paket ini dalam rangka untuk memperbaiki iklim investasi. Tetapi itu kan tidak nendang. Ada masih hambatan-hambatan di sektor regulasi. Makanya pemerintah memutuskan memperbaiki dalam bentuk legislasi primer untuk memperbaiki semuanya. Nah, dan ini yang terjadi. Perbaikan-perbaikan itu diharapkan dari apa? Ya dari legislasinya. Buktinya Bank Dunia memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Omnibus Law. Bahwa itu adalah sebuah upaya yang struktural dan terobosan yang luar biasa dan mempunyai keberanian. Nah, mekanismenya karena ada sekitar 79 dan kemudian naik menjadi 81 undang-undang, maka mekanisme pembentukan melalui Omnibus Law inilah yang dipilih oleh pemerintah. Dan ini pertama kali dalam sejarah pembentukan dalam undang-undang. Nah, proses inilah yang harus dipahamkan dan kemudian harus disatukan dalam satu undang-undang tersendiri. Contoh sederhananya di sektor perpajakan. Kita yang dahulunya worldwide income regime sekarang menjadi domestic regime.
dividen tidak dijadikan objek. Ini akan langkah yang luar biasa untuk apa? Dividen yang dimiliki, yang dibayarkan untuk diinvestasikan kembali, tidak dijadikan objek. Nanti akan terjadi guliran investasi karena dividen-dividen ini. Dan ini saya yakin nanti akan terjadi upaya yang luar biasa orang menginvestasikan dividen mereka. Baik itu di pasar modal maupun di dalam sektor real. Karena apa? Mereka ingin mendapatkan pembebasan dari dividen yang mereka terima. Ya baik Bang Misbakun, itu optimisme dari DPR terkait dengan investasi yang akan kemudian bergulir dengan adanya Omnibus. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa Omnibus ini banyak mendapatkan kritisi dan juga kontroversi di tengah masyarakat. Apakah kemudian, nanti saya akan tanyakan ke Mas Bima, apakah... Kritik dan kontroversi. Ya baik Bang Misbakun, kita akan jeda terlebih dahulu. Adalah hal biasa di dalam masyarakat. Ya, kita jeda terlebih dahulu Bang Misbakun, kita nanti bahas. Kita harus berpikirnya jernih, hati kita dingin, dan kemudian kalau kemudian ada masukan-masukan, mari kita berdebat secara intelektual. Baik. Salah satunya di sini kita berdebat ya Bang Misbakun. Nanti kita bahas juga soal bagaimana sebetulnya, Mas Bima, saya mau tanyakan, apakah kemudian iklim investasi di Indonesia akan lebih baik jika kemudian pemerintah DPR ini mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang sebetulnya banyak sekali ditolak oleh pihak pekerja. Usai jeda, CNN Indonesia Prime News segera kembali. Anda kembali di CNN Indonesia Prime News. Saya langsung saja ke Mas Bima. Mas Bima, apakah kemudian potret perekonomian kita akan menjadi lebih baik begitu terlepas di saat pandemi saat ini jika kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang ataupun peraturan yang sebetulnya banyak ditentang oleh pihak pekerja? Oke, saya akan melihat dari pasal per pasal secara singkat ya. Bagaimana mungkin Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja khususnya bagi pekerja lokal, bagi para petani ketika klaster pangan pasal 14, 15, 36, 39 ini semangatnya adalah realisasi pangan. Kemudian bagaimana mungkin harus utamakan pekerja di dalam negeri, bahkan pasal 42 itu startup yang merupakan harapan anak-anak muda bekerja di masa sekarang maupun masa yang akan datang, itu tidak perlu lagi ada RPTKA atau rencana penggunaan tenaga kerja asing. Itu kan artinya kan ini sangat kontradiktif gitu dari tadi yang disampaikan bahwa ini untuk menciptakan lapangan kerja ya untuk siapa? Untuk petani di Thailand, di Vietnam, iya. Karena mereka akan melakukan ekspor pangan besar-besaran ke Indonesia misalnya. Australia, iya petaninya happy dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi tidak dengan petani kita kan karena semangatnya udah kontradiktif. Tenaga kerja asing juga dilakukan banyak perubahan sehingga memudahkan. Ya ini kan artinya kita juga perlu melihat bahwa apa sih tujuan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kok pasal per pasalnya yang saya baca ya dengan banyak versi yang berbeda ya, ada 5 versi, saya baca yang 812 halaman itu. Itu artinya kan ini sangat bertentangan gitu dengan cita-cita adanya investasi masuk yang berkualitas tentunya dan juga untuk penciptaan lapangan kerja yang lebih besar. Jadi menurut saya nggak ada cara lain sih. Saya kira solusinya untuk menghadapi resesi seperti sekarang bukan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini nggak pas untuk menjawab masalah sekarang. Tidak pas untuk kemudian menjadi solusi permasalahan yang sedang di depan mata begitu Indonesia menuju resesi. Ya, Bang Misbakun, ini kalau menurut Anda bagaimana nanti kita bisa menggambarkan? Tadi kan kalau kata Mas Bima banyak sekali hal-hal yang kontradiktif begitu ya dengan yang Anda katakan. Tapi kalau Anda bisa menggambarkan bagaimana nanti kemudahan berbisnis ataupun menjalankan bisnis di Indonesia jika nantinya peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah dirampungkan? Begini, harus dipisahkan permasalahan pandemi yang mempunyai dampak terhadap permasalahan ekonomi. Terus kemudian lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Itu dua hal yang berbeda. Kemudian ada situasi saat ini resesi, itu diharapkan nanti kan ada perubahan-perubahan yang struktural yang harus kita lakukan sejak awal. Sama seperti ketika orang melakukan investasi. Oh inilah saat terbaik kita melakukan investasi karena harga saham lagi turun. Nanti pada saat normal tentu harga itu tidak akan mungkin serendah sekarang. Sama dengan situasinya. Walaupun Undang-Undang Cipta Kerja ini diciptakan, diusulkan oleh pemerintah sebelum adanya pandemi, kan jelas
pandemi ini membuat transformasi itu menjadi lebih cepat. Terjadi akselerasi di sana. Proses digitalisasi dan sebagainya itu menjadi mengalami proses percepatan. Juga sama dengan situasi resesi ini. Kita mengantisipasi resesi ini nanti setelah keadaannya normal dan sebagainya, di samping infrastruktur kita siapkan, kemudian kan harus ada infrastruktur aturan yang harus kita siapkan juga. Bagaimana mengakselerasi itu? Nah, ini yang harus dipahamkan kepada semuanya. Ada aturan-aturan, tadi contohnya, mengenai pangan tadi Bima. Jangan dicampur adukan ketika kemudian pemerintah berpandangan bahwa impor itu dalam rangka apa? Kebutuhan pangan atau kedaulatan pangan. Kita harus membuat konsep yang jelas. Pemerintah dalam rangka untuk menyiapkan apa? Cadangan pangan yang cukup supaya rakyat cukup pangannya, dan kemudian kita bicara sektor pertanian ini akan kita perkuat dengan cara seperti apa. Nah, inilah yang harus dipahamkan kalau kita bicara tadi klaster pertaniannya. Nah, kemudian kalau kemudian disampaikan bahwa tidak mungkin ini cara mengatasi resesi dengan cara omnibus law. Ini adalah salah satu cara. Salah satu cara. Di antara cara-cara yang lain untuk mengatasinya. Pemerintah menyiapkan program pemulihan kesehatannya. Kemudian APBN memberikan bantalan sosial kepada masyarakat untuk bagaimana mengatasi kebutuhan masyarakat di paling bawah. Dengan bantuan sosial yang sangat masif. Kemudian ada kelas pekerja yang mendapatkan subsidi pangan. Kemudian ada yang mendapatkan sumbangan listrik gratis. Dan ini semua kan adalah upaya simultan. Jadi memang Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan satu-satunya. Iya, ada cara pemerintah yang lain. Ada mekanisme dan prosedur melalui APBN, program pemulihan ekonomi, mengatasi kesehatan. Dan itu adalah cara pemerintah untuk mengatasi dengan segala instrumen dan alat yang dimiliki, serta kewenangan, serta yang dimiliki oleh pemerintah. Bang Misbakun, jika kemudian ini dianggap sebagai salah satu cara untuk kemudian menghadapi resesi, pemulihan ekonomi nasional di kala pandemi, apakah ini artinya kemudian nantinya pemerintah maupun DPR akan mempercepat begitu peraturan-peraturan turunan dari RUU Cipta Kerja ini? Berikutnya, peraturan pelaksana ini kan kewenangan penuh pemerintah. Karena itu adalah domainnya pemerintah. Kita dorong pemerintah untuk bagaimana peraturan yang direncanakan rencananya sampai 500 lebih itu bisa cepat, terjadi sinkronisasi yang bagus dengan masing-masing klaster yang sebanyak 11 itu, kemudian per 1 Januari 2021 bisa dioperasionalkan dan dilaksanakan dengan baik. Itu yang utama. Sekarang bola ada dari pemerintah. Dan kita berikan dukungan kepada pemerintah bagaimana kemudian membuat aturan pelaksanaan yang selaras, yang sesuai dengan semangat jiwa dari Undang-Undang Cipta Kerja itu. Baik, Bang Misbakun. Selanjutnya saya ke Mas Bima lagi deh. Mas Bima, segala saya mengerti ini bagian dari demokrasi, tapi harus diberikan kepercayaan kepada penuh. Tadi Bang Misbakun mengatakan ini akan dipercepat kemudian diimplementasikan, itu nanti bisa dilihat. Mas Bima, menurut Anda jika kemudian pemerintah DPR memiliki wacana untuk mempercepat peraturan pemerintah turunan dari RUU Cipta Kerja ini, pengaruhnya atau dampaknya nanti untuk kestabilan ekonomi, kestabilan negara kita bagaimana? Sedikit saja Mas Bima. Justru kan ini balik lagi kan ini image dari investasi Indonesia ini kan justru bisa tercoreng karena dianggap pemerintah tidak fokus pada permasalahan utama yang membuat kita ini macet seperti sekarang ya. Kalau disebutkan COVID-19 ini nggak akan lama ya kita lihat aja Indonesia aja belum gelombang kedua kok gitu ya. Jadi nggak bisa kemudian pemerintah nggak fokus dulu pada masalah yang ada. Omnibus Law itu seperti banyak undang-undang yang bahkan dipending kok karena fokusnya ingin pengawasan terhadap COVID-19. Jadi hanya Indonesia sepertinya negara yang sekali ya bikin regulasi yang tidak berhubungan dengan penanganan COVID-19 gitu. Jadi menurut saya ini bisa jadi bad lesson karena kualitas regulasinya juga dilakukan terburu-buru dan juga implikasi ke depan saya kira. Karena itu ada sekali lagi investor yang 4,1 triliun US dollar itu nggak main-main. Dia adalah investor yang juga
kumpulan investor yang melakukan protes terhadap kebakaran hutan di Amazon. Mereka protes juga Presiden Bolsonaro. Masa Presiden kita mau disamakan kualitasnya dengan Presiden Bolsonaro kan? Jadi ini salah satu penting saya kira back to focus lah masalah fundamentalnya apa. Dan tadi masalah fundamental kita selain COVID-19 itu adalah pemberantasan korupsi kita yang lemah. Itu yang bisa membuat investasi akhirnya keluar dari Indonesia dan mencari negara lainnya. Jadi mohonlah buat pemerintah dan DPR, ayolah kita melihat fundamental aja. Kalau perizinan itu perbaiki dulu paket kebijakan 1 sampai 16. Pertanggungjawabannya belum ada sampai sekarang kepada masyarakat. Kita nggak tahu berapa rasio pajak yang berkurang karena terlalu banyak memberikan insentif, berapa kemudian serapan tenaga kerja yang diciptakan. Itu yang sekarang harusnya diselesaikan dan jadi pertanggungjawaban dulu. Harusnya DPR melihatnya ke sana dulu gitu. Baik, saya mungkin akan terakhir lempar ke Bang Bob. Bang Bob ini sebagai orang di lapangan bisa dibilang ya pengusaha. Sebetulnya pengusaha harapannya nanti terhadap Omnibus Law Cipta Kerja ini untuk pemulihan ekonomi di kala pandemi maupun nantinya perbaikan ekonomi kita di masa setelah pandemi bagaimana? Saya rasa tadi yang dibilang Bang Bima ya, ada investor mempertanyakan. Menurut saya investor kalau udah tanya, itu tanda-tanda dia mau masuk. Itu investor portofolio gitu loh. Jadi kita bacanya harus seperti itu ya. Kalau dia nggak mau masuk, nanya aja juga enggak dia. Ya. Jadi artinya omnibus ini menurut Bapak, menurut Bang Bob bisa kemudian memperlancar yang tadinya nanya-nanya jadi nggak nanya lagi langsung masukin dananya ke dalam negeri. Justru kan gitu. kita harus percepat PP-nya untuk menghilangkan distorsi-distorsi yang terjadi. Misalnya tadi ya Bang Bima bilang RPTKA tidak ada. Sebenarnya yang kita minta nggak perlu RPTKA untuk direksi. Masa pemilik harus ada perencanaan tenaga kerja? Pemilik loh. Nah kemudian izin ya bekerja. Misalnya di Jakarta, terus dia ke Surabaya, itu bisa ditangkap loh. Yang lama. Ya bagaimana? Orang asing masa di Jakarta aja. Kemudian ke Cirebon harus izin lagi. Nah terus juga yang jadi keluhan dari European Chamber ya, ke Apindo. Untuk perbaikan alat gitu loh. Apa dia harus tunggu dulu RPTKA? Terus begitu habis ya, itu udah pola tuh. Keluar dulu ke Singapura, urus nanti masuk lagi. Masa modelnya begini sih kita? Berapa banyak sih tenaga kerja asing di Jakarta bandingkan dengan Bangkok gitu loh. Mereka tuh kalau di bandara di Bangkok, investor itu punya jalur khusus. Nah yang distorsi seperti ini yang harus kita selesaikan dengan mempercepat peraturan pelaksananya supaya clear semuanya. Nah kemudian mengenai pandemik juga, ini kan kita ada periode survival, recovery, kemudian menghadapi new normal ya. Oke, kita sekarang masih bergulat di survival karena pandeminya belum ada tanda-tanda turun. Tapi negara-negara lain seperti Thailand, kemudian Malaysia, Vietnam, mereka sudah siap menghadapi new normal. Dia akan memimpin konsolidasi regional ya untuk menarik usaha-usaha itu ke tempat dia. Pasarnya di kita, tapi nanti production base yang ada di tempat mereka. Masa kita harus nunggu dulu pandemik selesai terus mempersiapkan, udah ketinggalan. Jadi sebenarnya bukan saya bilang nggak fokus pandemik, PR kita sekarang 3. Menghadapi pandemik iya, bukan berarti enggak. Terus bagaimana recovery, bagaimana new normal. Ingat ya, nanti waktu recovery pasti akan ada economic pumping dari pemerintah. Kita berharap waktu ada economic pumping itu, usaha kecil itu bisa menjadi kesempatan gitu loh. Jadi dengan adanya Omnibus Law ini, saya berharap UMKM itu jadi sokoguru. Kalau sekarang kan bayar upah minimum aja nggak bisa. Terus banyak yang sinis bilang, kalau nggak bisa bayar upah minimum, jangan berusaha di sini. Wah itu komentar apa? Baik, Bang Bob, terima kasih. Bang Bob, mohon maaf waktu. Ya sedikit saja Bang Misbahkun, singkat saja, silakan. Ya singkat. Omnibus Law itu bukan satu-satunya undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 yang menjadi undang-undang, nomor 2 tahun 2020, itu antisipasi di sektor keekonomi menghadapi pandemi dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Jadi kalau dikatakan satu-satunya Omnibus Law saat pandemi itu
Nggak benar itu Bima. Baik, Bang Misbakun. Ya, itu Kita nanti harusnya akan jawab sama-sama dulu, kawal ke sebetulnya siapa berbagai realisasikannya juga kontroversi yang terjadi di tengah pekerja maupun nanti bagaimana peraturan pemerintah yang akan menjadi turunan dari Omnibus Law Cipta Kerja ini. Kita lihat apakah betul Omnibus Law akan bisa menjadi obat bagi pemulihan ekonomi nasional. Untuk sementara sekian dulu dialog kita Bapak-bapak. Terima kasih banyak Bang Muhammad Misbakun, anggota Komisi 11 DPR RI, Bang Bob Azam, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, dan juga Mas Bima Yudhistira, Ekonom Indef, sudah bergabung bersama CNN Indonesia pada malam hari ini. Sayang sekali waktu kita terbatas. Selamat malam Bapak-bapak. Terima kasih. Wow, ya. Selamat malam. Kebakaran lahan di wilayah Argentina belum dapat dipadamkan hingga saat ini. Ratusan ribu hektar lahan telah hangus dilalap api. CNN Indonesia Prime News kembali usai jeda.